Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman, rekan-rekan, saudara, keluargaku dimanapun berada. Saya bersuka cita kita ketemu kembali dalam momen di mana kita kembali akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan yang bisa memberkati, meneguhkan, dan menguatkan kita semua. Hari ini adalah hari spesial buat saya karena hari ini saya oleh anugerah Tuhan boleh tambahkan usia 1 tahun. Saya berulang tahun hari ini dan saya bersuka cita untuk men-sharekan kembali bagian firman Tuhan bagi kita semua. Kita berdoa, Tuhan terima kasih, berkati kami di saat kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Puji Tuhan, teman-teman, rekan-rekan, keluarga dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan di dalam Efesus pasal 3. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 dan 19 bagian A. Efesus 3 ayat 18, 19 bagian A. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Pagi hari ini teman-teman kita akan dengar firman Tuhan singkat dengan judul memahami kasih Tuhan. Orang percaya, anak-anak Tuhan, siapapun juga kita harus memahami tentang kasih Tuhan. Tahu enggak kita bahwa memahami kasih Tuhan itu berdampak sangat luar biasa dalam kehidupan. Setiap orang yang memahami kasih Tuhan itu sangat berdampak pada kehidupannya di dunia. Tentang kelemahan kita, tentang sakit kita, tentang pergumulan kita. Saya mau kasih tahu bahwa lemah kuatnya kita, bahagia atau dukanya kita, gembira atau bersedihnya kita, penuh pengharapan atau putus asanya kita, semuanya bergantung pada apakah kita memahami kasih Tuhan atau tidak. Pagi hari ini Paulus di dalam doanya, salah satu doanya bagi jemaat Efesus, aku berdoa supaya kamu memahami kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Kebenaran yang pertama yang saya mau sampaikan secara singkat pagi ini adalah setiap orang tidak bisa memahami kasih Tuhan dengan logika. Setiap kita tidak bisa memahami Tuhan dengan nalar kita, dengan akal kita. Pengetahuan kita sebagai manusia sangat terbatas sehingga kita tidak bisa memahami kasih Tuhan. Karena Paulus berkata kasih Tuhan itu, ayat 19 bagian A, melampaui segala akal manusia. Tidak bisa kita mengerti. Itu sebabnya Paulus dia berkata, aku berdoa supaya kamu memahami. Jadi teman-teman, setiap kita akan memahami kasih Tuhan melalui doa kita. Di dalam doa kita, ketika kita berdoa ingin memahami kasih Tuhan, maka kasih Tuhan akan benar-benar nyata dan diteguhkan di hati kita. Melalui kuasa doa, Allah lewat rohnya akan bekerja untuk meneguhkan, membuat kita paham tentang kasih itu. Paulus di sini mengatakan menarik teman-teman tentang kasih itu, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih Tuhan. Saya menyampaikan sebuah pelajaran Alkitab yang menarik dari Dr. Finis Dex di dalam Dex Bible. Dia menggunakan 4 kata yang luar biasa untuk menggambarkan kasih Tuhan ini. Dr. Dex berkata tentang betapa lebarnya, itu boundless, tiada batasnya. Berapa lebar kasih Tuhan? Boundless, tiada batasnya. Berapa panjang kasih Tuhan? Berapa panjang kasih Tuhan? Endless, tiada akhirnya, tidak habis-habisnya. Betapa tinggi kasih Tuhan? Dr. Dex berkata bottomless, bahwa kasih Tuhan itu tidak terduga. Berapa dalamnya kasih Tuhan? Kasih Tuhan itu measureless, tidak terukur. Jadi teman-teman, kasih Tuhan, memahami kasih
Tuhan yang hebat. Tidak bisa dengan akal pikir kita manusia, tetapi dengan doa Allah beri kemampuan kepada kita untuk memahaminya, untuk mengerti. Dr. Dex berkata, kasih Tuhan itu tiada batasnya. Kasih Tuhan itu tiada akhirnya. Kasih Tuhan itu tidak terduga. Dan kasih Tuhan itu tidak terukur. Maka teman-teman, jangan membatasi kasih Tuhan dengan logika kita yang sempit. Jangan mengukur kasih Tuhan dengan masalah, dengan persoalan kita. Jangan mengukur kasih Tuhan lewat pengetahuan kita yang terbatas ini, karena kasihnya tidak terduga. Jangan membatasi kasih Tuhan pada persoalan pergumulan kita, karena kasihnya tidak ada batasnya. Dan untuk membuat kita mengerti tentang kasih Tuhan ini, saya memberikan gambaran kasih yang melampaui segala pengetahuan. Kenapa Allah mau jadi manusia? Ini tidak masuk di akal. Dia adalah Allah yang kemudian mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oh, konsep ini tidak bisa dipahami oleh siapapun. Tapi ini adalah gambaran dari kasih Allah itu. Setelah dia jadi manusia, dia mati tergantung di kayu salib. Ini lebih tidak bisa dimengerti lagi oleh orang dunia. Tapi kita mengerti. Allah berinkarnasi menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, kemudian tergantung di kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelesaikan dosa-dosa kita, menjadi tumbal atas segala dosa kita, menjadi jalan pengampunan dosa kita. Itu gambaran tentang kasih yang tidak ada batas, kasih yang tiada akhirnya, kasih yang tiada ujungnya, dan kasih yang sama sekali tidak terduga oleh manusia, oleh ilmu pengetahuan manusia. Rekan-rekan, di tengah-tengah situasi dan kondisi dunia yang mencekam, termasuk Indonesia, saya mau sampaikan satu hal. Pahamilah kasih Allah. Kasih Allah tidak bisa dibatasi oleh COVID-19. Kasih Allah tidak bisa dibatasi oleh bencana alam. Kasih Allah tidak bisa dibatasi oleh krisis ekonomi. Kasih Allah tidak bisa dibatasi oleh sakit penyakit kita, karena kasih Allah melebihi segala-galanya. Itu juga berarti saya mau kasih tahu, dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun juga kita, kasih Allah ada dengan kita. Kasih Allah menyertai kita, dan kasih Allah itulah yang akan meneguhkan kita. Kasih Allah itu yang akan menguatkan kita. Kasih Allah itu yang akan kemudian memberkati kita. Kasih Allah itu yang akan memberikan jalan keluar buat kita. Menghadapi hidup ini, ada orang yang tawar hati, memikirkan tentang apakah Allah mengasihi atau tidak dengan masalah-masalah jasmani, masalah lahiriah, masalah materi di dunia ini, tantangan dan pergumulan di dunia ini. Saya mau kasih tahu satu hal. Kasih yang tidak terduga, kasih yang tidak terbatas, kasih yang tiada batasannya, kasih yang tiada ujungnya, yang dibuktikan lewat dia datang ke dalam dunia dan mati tergantung di kayu salib. Tapi saya mau kasih tahu bahwa kasih Allah bukan hanya tentang itu. Kasih Allah itu juga tentang kehidupan kita di dunia, tentang pergumulan kita dan tentang masa depan kita. Apakah kita meragukan kasih Allah dalam kehidupan kita di dunia? Apakah kita meragukannya? Apakah kita meragukan kasih Allah di dalam penyakit kita? Apakah kita meragukan kasih Allah dalam kegagalan kita, dalam krisis ekonomi kita, dalam pergumulan-pergumulan kita? Saya mau kasih tahu satu hal. Kalau Allah rela mati memberikan dirinya buat kita, maka kecil bagi Allah untuk mengurus segala perkara-perkara di dunia ini bagi kita. Yang paling penting adalah kita memahami kasih Tuhan. Dia rela memberikan nyawanya buat kita. Tidak mungkin dia tidak rela untuk memberkati kita, tidak rela menyembuhkan kita, tidak rela menolong kita, tidak rela melepaskan belenggu-belenggu kita, tidak rela untuk melenyapkan segala hal pergumulan-pergumulan kita. Kasih Allah itu tidak terduga. Kasih Allah tidak terukur. Kasih Allah tiada batasnya, dan kasih Allah itu akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Demikian renungan firman Tuhan singkat bagi kita saat ini. Paulus berkata tentang kasih Allah yang betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya. Di mana-mana kita pergi, di mana-mana kita berada, di mana kita tinggal, dalam situasi dan kondisi
bagaimanapun, di sana kasih Allah, kasih Tuhan akan menjangkau kita. Dia yang sudah membuktikan mengasihi kita lewat mati di kayu salib, Dia juga yang akan membuktikan mengasihi kita sampai Dia datang kembali. Terpujilah nama Tuhan. Sekian renungan singkat firman Tuhan. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat, tetap mengandalkan kasih Tuhan. Kita udah paham kasih Tuhan, berdoalah setiap waktu supaya kita terus diteguhkan di dalam hati tentang Allah sangat mengasihi kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya.